Al Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Lu kalau jadi Kang Uki, lu mungkin nggak akan kuat menjadi Kang Uki. Beneran, gue aja nih, kalau gue jadi Kang Uki, gue pasti akan gue sikat-sikatin. Tapi kalau Kang Uki sama sekali nggak dijawab. Yang nggak jawab malah gue. Ya, arahin aja ke Ustaz. Sebenarnya kalau untuk sampai berdebat enggak sih ya, enggak dari dulu juga memang enggak mau. Kalau kita lagi emosi, kesannya kita yang benar. Tapi kalau pagi-pagi udah tenang kita baca, saya kayaknya banyak. Kita niatnya menyampaikan hal yang baik, tapi dampaknya kok jadi malah buruk ya ke orang-orang, malah jadi benci sama Islam, benci sama manhaj. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Adit Okto AO. Nah, pada kesempatan hari ini di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi, gue akan membawakan dua narasumber sekaligus nih. Kita akan berbicara tentang masalah dia bisa istiqomah, tentunya bagaimana caranya dia juga nggak terkungkung oleh syariat Islam, bagaimana dia bisa berkarya dan bagaimana dia bisa terus meneruskan kreativitas mereka berdua. Saksikan terus kalau penasaran di acara Kismis bersama gue Adit Okto. John Bosan ngobrol santai. Alhamdulillah teman-teman dimanapun berada, senang sekali gue Adit Okto masih di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Nah, di sebelah kiri gue ada Reda Samudra dan di sebelah ada Kang Uki Kausar. Dan tentunya kita akan membahas dengan tema Art After Syariat. Oh, susah bahasanya. Artinya itu kesenian. Oh, bukan karate, Kang. Itu sejenis jadi makanan umbi-umbian. Enggak. Art After Syariat. Art itu kan seni. Jadi itu setelah di atas syariat kesenian itu, John. Bukan tuh jawaban Enggak juga. Hanya after itu setelah. Ya, jadi saya agak sedikit mengutip itu dari video di Instagram kan gua kan. Video di Instagram tapi ya itu juga salah satunya sih, tapi yang enggak juga. Itu yang influence lo untuk enggak juga. Dia mau influence gue ya seharusnya. Enggak juga. Enggak. Gua tuh dia yang bener-bener kadang-kadang gua pakai apa di menurut gue gitu kan. Terus Kang Uki mengenai tadi yang gue bahas tuh banyak teman-teman kita tuh yang kadang-kadang bingung nih, Kang. Ada orang udah hijrah tapi teman gue pun kadang-kadang ada yang merasa terkungkung oleh syariat dan juga ada terbelenggu. Nah, itu sempat nggak sih ente alamin ketika pertama kali mengenal Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat? Itu gimana, Kang, yang menurut ente alamin, Kang? Mungkin sama seperti orang lain ya, ketika kita baru mulai mungkin hijrah, ya pasti lingkungan pasti harus baru. Kalau kita di lingkungan yang lama pasti rasanya akan sepi. Tapi salah satu fungsinya gitu, kalau kita beragama kan kita punya influence ya, misalnya dari Nabi, para sahabat. Ada teman-teman juga yang udah hijrah misalnya, tapi mereka di bidang art juga. Kita tinggal lihat mereka siapa. Contohnya kayak ini yang di sebelah saya ini. Di siapa sih namanya, Kang? Namanya iya. kayak malas gitu ya buat namanya, kenapa sih? Enggak sih, Kang. Kita lihat teman-teman yang udah pada hijrah, terus mereka bekerja di bidang art gitu ya. Mau ngobrol, mau minum aus. Terus Kang ya, gue di situ lo. Enggak. Terus akhirnya kan ya contohnya kayak gitu lah gitu. Kita cari lingkungan, cari teman-teman, insya Allah mereka itu mendukung. Jadi memang kita jangan stuck di satu lingkungan. Kita ini kan hijrah karena kita keluar dari box kenyamanan menuju box yang lain. Seperti itu sih. Seperti lo gimana, Pak? Siapa Pak Reda namanya? Pak Reda Samudra. Jadi Tadi siapa namanya? dari mana tadi? Dari mana sih? Saya barusan barusan tadi dari keluar kan paper soal sini. Abu Nawas. Beneran tadi pengen makan ya. Beneran makan Abu Nawas. Jadi lo sendiri gimana? Memang gue nanya dulu. Iya, gue udah tahu. Maksudnya apa gue nanya apa? Yang tadi kan. Apa? Pada intinya orang yang mungkin baru
hijrah itu, apalagi orang yang dulunya yang ngelukis, yang ngegambar, yang desain ya mungkin seperti Kang Uki dan lain-lain. Itu hal yang lumrah. Khawatir misalkan dia dengan kehati-hatian, khawatir dengan mungkin ilmunya baru, tahu, takut salah, itu lumrah banget. Kaku lumrah banget. Lumrah tuh, bagus justru. Oh bagus. Ada khawatir itu ya. Imannya dia yang lagi ngejaga nih, tapi dia butuh teman atau ngelihat contoh, wah ternyata bisa ya. Pada saat gue mungkin nggak ada tuh, Instagram belum ada. Oh, sosial media belum kayak sekarang ya. Lo masih zaman Friendster ya? Iya, zamannya Friendster. Pada zaman saat itu gue nggak ada teman untuk gue yang dia berkarya dan ini, dan bener-bener gue nggak tahu. Sendirian ya. Lebih sendirian. Dan alhamdulillah kayak Kang Uki atau siapa temen lo atau teman-teman yang lain yang baru mau hijrah, itu udah dengan kehadiran sosial media itu sebenarnya dijadikan insight positif gitu. Ada contohnya misalkan Deriansa, atau Adit Okto ya, Bacun Hakim. Maksudnya teman-teman kita yang dari dunia seni mau apapun itu udah ada teman-teman yang berusaha masih menjalankan keseniannya, bukan kesenian, menjalankan hobinya, tapi di atas art atau syariat. Art after syariat. Jadi kita itu artinya apa tuh? Kita melakukan art, tapi jangan lupa kita tuh di atas syariat, di dalam syariat. Jangan ngerasa aduh gue dikekang oleh syariat. Enggak. Islam tidak menyala, bukan nggak boleh. Total gitu ya. Kesenian tuh dalam Islam ada. Ya maksudnya yang diboleh-bolehkan dalam syariat. Tapi kan lo berdua sama-sama nih backgroundnya hampir sama ya, satu kayak gitulah, satu dari musisi. Nah itu kan nggak semuanya gampang, nggak, apalagi Kang Uki juga mempunyai juga banyak yang tau lah, itu banyak pro kontra dan ini haram nih bro, ini haram, itu nggak boleh nih haram. Nah itu kadang-kadang gue gimana mau berkarya, ini haram. Lu kalau jadi Kang Uki, lu mungkin nggak akan kuat menjadi Kang Uki. Beneran, gue aja nih, lu baca komen-komennya dia lu. Tahu gue banyak belajar dari Kang Uki, bener deh. Gue juga banyak belajar juga sama lo berdua sih. Kalau gue jadi Kang Uki, gue pasti akan gue sikat-sikatin. Tapi kalau nggak kayak gitu juga. Gue emang nggak terlalu begitu. Tapi gue ada beberapa kali gue jawab gitu. Gue jawab atau gue ada waktunya untuk stop. Kalau Kang Uki sama sekali nggak dijawab. Yang nggak jawab malah gue. Nanti gimana tuh Kang? Nanti bisa kayak gitu Kang? Sebenarnya ya ada beberapa yang jawab. Memang kadang-kadang kalau di band dulu kan kita sering berinteraksi sama fans, jadi kelihatan orang-orang yang misalnya benar-benar pengen bertanya, mau tulus mau gimana, kelihatan itu caranya dari cara bertanyanya. Memang kalau mereka baik-baik, kadang-kadang ditanggepin gitu. Kadang-kadang dari awal udah ngeyel, dia udah memutuskan sendiri dong dengan mengeyel gitu. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu baiknya dihindarin aja. Sebenarnya akan terlihat sih. Tapi kan ini baru waktu pertama kali mengenal Islam dengan pemahaman para sahabat kan pasti juga bingung dong Kang, ini gua takut salah melangkah nih. Kalau beliau dipertemukan dengan izin Allah dengan sama Reda kan. Untuk ngebalas itu dulu dikasih tau aja pasti pas hijrah pasti bahkan banyak pro dan kontra. Cuma dinasihatin sama Ustaz juga, biar kalau gitu arahin aja ke Ustaz. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menyampaikan yang berupa dalil gitu ya panjang, itu agak mendingan dikasih link ke sana atau mau tanya langsung. Kalau yang mereka mau benar-benar tahu. Tapi kalau mau debat kusir di sosmed kayaknya ngapain nih gitu ya. Nggak tujuan outputnya kita hanya pengen menang nafsu juga pada akhirnya, pengen kelihatan kita benar gitu. Dan tapi pertama-tama sempat girohnya kuat juga tuh untuk debat gitu. Sebenarnya kalau untuk sampai berdebat enggak sih ya, enggak dari dulu juga memang enggak mau, bukan tipe orang yang suka berdebat. Kadang-kadang juga dulu pernah berdebat ya, pada akhirnya malamnya malu sendiri dihapus. Malu sendiri gitu. Maksudnya udah baca kalau kita lagi emosi kesannya kita yang benar. Tapi kalau pagi-pagi udah tenang kita baca, saya kayaknya banyak salahnya gitu. Jadi Mas, tadi lu bilang sama gue lu belajar sama iya. Okay. Gue banyak, makanya gue banyak gue cuekin sekarang. Karena thanks for nothing deh kalau gue jawab gitu, ngapain juga gitu. Nggak ada maslahatnya, jadi percuma gitu. Jadi yang kita sampaikan bukan mengakibatkan hal yang baik. Kita niatnya menyampaikan hal yang baik, tapi dampaknya kok jadi malah buruk ya ke orang-orang, malah jadi benci sama Islam, benci sama manhaj. Jadi memang kita mungkin ngerasa punya giroh tinggi, tapi cara menyampaikan belum bisa. Cara menyampaikannya, mungkin kita menyampaikannya tahu yang harus kita sampaikan apa, tapi cara kita menyampaikan kalau dengan emosi orang itu nggak akan. Karena kan ada pengalaman sendiri ya, ketika misalnya teman-teman ngasih nasihat ke saya sendiri gitu, mereka nggak mungkin di depan orang ngasih jangan itu dong celana jenggot enggak, tapi caranya Ustaz aja
nunggu berdua ngobrol. Jadi adabnya tuh dan lebih masuk yang kayak gitu. Kayaknya itu susah ya kalau di sosmed, apalagi di komen. Ya. Dan juga gini, apa kalau misalkan taruhlah Kang Oki dulu sebenarnya nggak ada sih namanya fans gitu kan, maksudnya kita hanya boleh mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang di suka atau kalau Kang Oki mau ngapain aja, kalau memang dia supporter support aja gitu. Iya, mau apapun juga ya. Apalagi ngeliatnya dia saling menghargai untuk agama. Perbedaan yang dianggap perbedaan, taruhlah dia menganggap itu khilafiyah. Ya udah. Lu menganggap itu khilafiyah, ya hargailah khilafiyah itu. Kalau dia nggak khilafiyah ya. Iya. Kalau Kang Oki masuk itu, ya udah support aja. Gue ngeliat beberapa yang dulu mensupport Kang Oki pada zamannya, masih sekarang tuh mensupport Kang Oki. Walaupun udah beda, walaupun dia masih nggak yang benar-benar support ya. Tapi karena memang itulah hakikat dia support gitu, teman, sahabat. Sobat Noah, iya kan? Sahabat Noah. Sobat. Terus dah. Iya, kalau memang di hakikatnya sahabat, berarti dia bohong. Mau diapain? Kalau misalkan Oki mau ngapain, tiba-tiba jadi mencela, bohong dia sahabat. Iya. Berarti sempat itu ketika ada di saat satu musibah. Yes. Itu yang heran. Orang-orang terdekat, sahabat-sahabat yang dekat, yang udah kenal lama, nggak ada masalah. Ini sahabat enggak? Ini sahabat enggak, kenal enggak. Jadi. Iya, mau istilahnya dia mau ngapain aja tuh, dia support kecuali Kang Oki misalnya. Hatta Kang Oki membuat kesalahan pun disupport untuk, maksudnya bukan support melakukan kesalahan, tapi disupport dinasihati atau dia dirangkul. Iya. Iyalah, itulah sahabat. Cuma bilang dukung semua. Mau lebih mendekati daripada agama gitu. Itu semua orang support. Tapi begitu tahu alasan sesungguhnya baru support aja. Tapi anak pikir wajar sih, karena saya juga dulu kayak gitu. Nah kalau lu juga sama kayak gitu juga. Pertama 2007 kan lu? Lo baru tau juga nih. Terus kalau beliau kan didukung. Kalau lo didukung nggak? Oleh teman-teman lo yang dulunya kan sama-sama dari musisi. Dukung. Itulah teman saya. Tapi lo kata sama ngasih buku saya Alban itu bener? Iya, gue datang ke teman-teman anak speaker first, gue kasih buku yang membuat gue berubah pandangan tentang hukum itu gitu. Lo yakin bisa ngasih buku itu? Nggak masalah, gue temen gue. Sama-sama sayang juga ya. Tapi emang dibaca sama dia? Dibaca bareng-bareng, tapi mungkin gak diresapi dan udah tahu sebenarnya. Karena dia ternyata udah duluan ngaji. Maksudnya udah ada, dia sering ada kajian lah gitu. Maksudnya justru lebih teratur sholatnya dia mungkin dulu. Bandingin lo? Iya. Tapi itu bukan titik ukur segalanya gitu, dan gue bukan titik ukur gue lebih baik, enggak. Iya. Cuman gue ada yang harus beda aja gitu. Dan itu nggak ngerubah pertemanan asli. Makanya orang-orang yang mencaci maki itu bukan yang teman itu yang karena teman kita malah makin dekat sih, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Syariat Islam tuh sebenarnya nggak malah memudahkan ya Kang ya, ada ya? Mudah dong, mudah banget. Nah itu dia kadang-kadang yang lo mungkin dia banyak nih Kang, kalau gue liat bakatnya bisa juga melukis itu kan masalahnya kan dulu waktu kuliah mungkin dia melukis yang mungkin yang bernyawa, tapi sekarang lebih ke apa, ada hadis-hadisnya ada ya. Karena begini John, orang yang mungkin orang-orang kufar, orang-orang yang taruhlah bukan kita nggak ngomongin orang Islam dan ini, kita ngomongin orang kufar aja, berkarya aja tuh udah banyak yang ciri khas dia ciri khas ya, karakter dia tuh melukisnya tuh nggak bernyawa. Orang kufar banyak dong. Orang kufar banyak yang melukis nggak bernyawa. Banyak, kayak misalkan dia memang mukanya hitam doang, apa segala macam, apapun itu mau lukis, mau desain. Coba lo lihat free pick, lo buka free pick. Sekarang vektor-vektornya aja itu faceless, bros. Faceless. Buka tuh. Lo buka free pick ya. Kita nggak ngomongin yang mungkin yang masukin orang-orang sunnah yang masukin, enggak. Orang-orang. Iya benar. Kita orang kufar ya. Itu tuh yang bebas di download ya. Vektor-vektornya faceless. Itu udah jadi tren. Kalau kita niatin itu karena Allah, niatin ini karena memang kita khawatir dengan syariat, nambah pahala. Ya kan? Dunia dapat, akhirat dapat. Yes. Ya makanya art after syariat. Iya. Taruhlah sama lah kayak isbal. Bukan art before ya, art after ya. Enggak, soalnya kan banyak juga nggak, lo udah paham agama kan, maksudnya di luar sana yang baru pada. Iya sama kayak celana nggak isbal. Sekarang lagi tren celana. Lagi tren dipakai. Yang tren kan. Dari zaman dulu deh. Taruhlah misalkan The Strokes, apa Michael Jackson, apa itu semuanya nggak isbal. Kalau kita ngikutinnya dia, itu nggak dapat pahala. Dunia doang. Kita bukan karena tren, tapi karena misalkan memang wah ini nggak boleh nih mas syariatnya di atas mata kaki. Di atas di bawah mata kaki. Udah pahala. Di dunia ini masalah perkara dunia, nah dibebasin semuanya selama tidak ada dalil yang mengharamkannya gitu. Kembalikan buat ibadah. Itu kan kaidah ulama. Agama itu kan hukum asalnya haram.
ibadah asalnya haram. Sampai ada dalil yang membolehkan ya. Kebalikannya dunia. Semuanya halal kecuali ada yang tapi itu hanya sedikit yang udah banget lu oh iya lalu ke pasar itu ya suruh cari makanan yang haram daging aja apa yang haramin babi anjing apalagi sama jaing ya ayam hewan buas semua lot tuh halal kodok semuanya daging halal yang haram taruh paling banyak taruh lah kita ngomong 50 lah perbandingannya seluruh laut aja halal iya seluruh laut aja halal apalagi ditambah yang daging-daging yang di darat ya, karena juga lingkungan itu sih kuncinya. Kalau kita diam di suatu tempat yang mereka melakukan hal-hal yang sehari-harinya haram terus-terusan misalnya, terus kita terlahir di situ ya akan ngerasa kayak yang terkungkung. Tapi ketika kita pindah misalnya ke lingkungan teman-teman gini-gini, wah ternyata banyak yang halal. Jadi akan terbuka tergantung dia tinggal berarti dulu ya gitu karena wawasannya belum terbuka terus berteman dengan ustaz jadi dikit-dikit nanya itu tuh sangat membantu kalau kita punya teman berteman sama Reda juga kalau jadi fungsinya teman lingkungan yang baik itu kita bisa bertanya karena kita mau berteman tuh bukan di dunia doang kita mau berteman sampai surga. Masya Allah catet tuh tulisannya tadi tulisannya omongan dari Reda kita berteman sampai di jannah. Iya dong. Tapi bukan berarti kita memegang kunci surga. Sok-sok sama susu. Banyak tuh udah ngomong gitu dah. Nah tuh gimana tuh? Semua kan balik lagi gimana kita penyampaiannya. Kedua memang dia belum dapat ilmunya. Pendekatannya pendekatan hati ke hati aja. Maksudnya jangan kita ngegas nggak akan nyampe. Nggak akan berubah kalau gitu. Maksudnya memang cara seperti itu gitu ya. Gue berilmu, lu masih junior nih, lu harus gini. Kalau pengen masuk ke dalam manhaj ini gitu. Itu secara adab aja gimana ya? Lemah lembut ya ada ya, Kang Oki ya. Secara maksudnya lebih baik ya kayak teman-teman gini kalau kita udah ngobrol kasih tahu baik-baik pelan-pelan ada orang secara adab ya. Itu jauh lebih masuk sih. Soalnya bisa kemungkinan nanti dia sampai rumah dia cari-cari benar ya. Dia itu akan lebih masuk gitu. Pernah nggak tuh misalnya baru kenal sama orang tiba-tiba datang terus dimarahin kan aneh gitu. Walaupun benci misalnya saya menyukai dia dalam arti dulunya saya idola seseorang gitu ya terus tiba-tiba berubah terus saya lihat di jalan saya samperin lu ngapain sih gini hanya bisa di sosial media kayak gitu itu enggak dan kalau misalkan kita ngomong ini haram bukan kita nggak toleransi bukan tapi kan lu sendiri yang bilang misalkan khilafiyah kan kalau memang ini adalah pilihan ya udah kamu pilih itu yang haram kan ya udah selesai kalau lo yang menghalalkan ya udah selesai tapi yang lucu biasanya kita yang mayoritas harus toleransi sama minoritas kan iya kan? betul Kang tapi giliran sekarang kita minoritas yang mayoritas kembali langsung gempar harusnya yang mayoritas toleransi sama yang minoritas biasanya gitu kan semua orang tuh kan bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda kita harus hargai itunya cakep nih jawabannya makanya jawab kalau nggak salah tunjukkan kepada jalan kan bukan pada ujung hasil finishnya tapi jalan di jalan itu ada orang yang cepat ada yang lama harus dihargai. Jadi betul ya. Kang Uki aja perjalanannya aja tuh dibilang cepat ya. Maksudnya gue 2007 maksudnya ya segini-segini aja. Maksudnya makanya ya alhamdulillah segini-segini aja maksudnya dalam hal apa nih? Iya maksudnya ya alhamdulillah Allah takdirkan ketemu lagi sama Kang Uki dalam kondisi frekuensi yang sama. Ya. Sama gue juga ya. Iya. Harus diakui. Nggak, iya pada intinya kan ya gitu tadi kalau orang yang dulunya di bidang art, tapi mau dia atas syariat, salah satu bentuk ketakutan itu adalah salah satu di atas syariat sih. Iya. Bentuk warok. Tapi nanti someday satu saat dia mungkin menemukan titik dia berkarya lagi. Berarti boleh dong kalau motor tuh dimodifikasi apapun itu. Oh iya itu kan dunia bos. Ya kan kadang-kadang orang ada juga, gue takut nih. Jangan kan motor, iPhone aja dibilang itu kan buatan kafir. Nggak boleh. Itu kan buatan kafir. Iya itu Kang. Tapi karena memang banyak yang berpikir kayak gitu. Salah kaprah misalkan fotonya hijrah, tapi kok masih pakai iPhone kan buatan kafir. Nggak salah.
sekali lagi nggak ada yang salah. Mungkin karena belum dapat ilmunya. Iya. Karena itu kan ternyata Rasulullah SAW berumah malam Yahudi. Sampai pada waktu meninggalnya pun juga ya. Menggadaikan jubah besi ya. Jubah besi Perangnya, juga perang Rasulullah ada di tangan orang Yahudi, bos. Iya, tahu. Karena Itu udah juga kan karena Kak Oki yang pakai ini lu pakai Facebook, WhatsApp tuh buat orang kufar. Nah, iya. Sama kayak tadi. Sama yang tadi. Makanya Malam orang Yahudi. Bahkan tetangganya orang Yahudi aja itu dimuliakan. Dijenguk lagi sakit ya? Dimuliakan. yang kita harus maklumin, ingat ya, saya juga dulu kayak gitu loh. Jadi nggak boleh langsung di gas. Kalau saya aja dulu sama Ustadz nggak digituin, kita juga kalau pengen dia berubah, lakukanlah yang dilakukan oleh Ustadz, dan kita berubah gara-gara oleh sebab Ustadz itu cara menyampaikannya kayak gitu, maka kita juga harus menyampaikan hal yang sama. Masa Ustadz nyampaikan kitanya baik-baik, sedangkan kita ke orang lain ngegas, upload dan nggak berhasil tuh, ya. Jadi belajarlah dari Ustadz, caranya gitu ya, kita juga harus kayak gitu. Tapi ya gitu, alhamdulillah kalau kita DM ngomong baik-baik, insya Allah itu akan lebih berguna buat dia. Mungkin lo punya pendapat atau statement masing-masing merubah pandangan yang apa syariat yang mungkin mereka bisa melukis yang tadinya, atau mereka bisa graffiti, terus banyak juga yang bisa melukir patung gitu, mungkin dulu bakatnya, tapi kan akhirnya setelah itu harus sesuai dengan koridor syariat. Nah, ini menurut pandangan Reda dan Kak Oki itu gimana tuh, John? Menurut lo dulu deh. Berkarya aja. Berkarya, maksudnya kasih dong solution ya pada teman-teman. Berkarya apa aja seperti yang tadi ya. Dunia tuh ya semuanya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Yang diharamkan ketika melukis, ya misalkan makhluk. Ketika dia terpaksa harus gambar makhluk, ada syarat-syaratnya yang bisa dibuat, tapi ya misalkan faceless atau palanya agak dipotong. Iya. Itu kan nggak masalah. Maka menjadi ciri khas yang unik gitu. Jangan jadi malah nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gue bilang tadi, kayak kan kayak gini juga ada orang mau ngedit bingung nih, suaranya harus pakai musik gambar perempuan. Iya, semuanya kayak misalkan produk wanita, aduh bingung nih, kan harus wanita. Enggak, buktinya ada aja orang bisa bikin iklan produk wanita tapi bukan wanita. Ya bisa, coba aja lihat garis merah visual. Ya udah, terus akhirnya kalau Kang Oki sendiri, menurut Kang Oki, teruslah berkarya, tapi alhamdulillah kalau kita punya teman ustadz, teman-teman yang baik, terus aja berkarya. Kita akan selalu bikin kesalahan kok. Mau kita kadang-kadang udah nggak juga pasti ada aja salah-salahnya. Tapi fungsinya teman sama lingkungan, kita kenal sama ustadz, kita berkarya aja. Karena teman yang dekat yang baik pasti akan tiba-tiba ngomong, ini maaf ininya gini. Ternyata salah ya. Ini dalilnya. Oh, alhamdulillah. Dia akan terus perbaikan. Jadi nggak akan sekali jadi saya harus pasti ninggalin semua. Terus aja berkarya, tapi di lingkungan yang baik dan kalian punya kenal sama Ustadz, insya Allah akan dikoreksi terus, dan jangan baperan kalau dikoreksi. Tuh, jangan baperan. Karena dulu Bani Adam hot. Masya Allah ya, nih Reda Samudra dan Kang Oki Kausar, dan ilmunya bisa lo ambil yang baik gitu, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi lo bilang berdua, intinya berkarya, yang penting jangan keluar dari koridor syariat Islam. Selama itu nggak ada dalil yang mengharamkannya gitu ya, ya Kang Oki ya. Syukron ya Kang Oki. Syukron ya John. Terus buat kismis ya. Terus buat Reda dan Kang Oki. Dan jangan lupa di subscribe channel Sherlock Kuliner. Nanti dicantumkan nih di insertnya. Sherlock Kuliner sama jangan lupa IG-nya Oki Kausar. Iya, nanti dicantumkan di bawah sini nih. Di bawah sini tenang. Kalau gitu nggak berasa, dan sama juga di penghujung acara. Gue Tok Kang Oki Kausar dan Reda Samudra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, dimanapun lo berada, senang sekali gue Adit Okto tentunya masih bersama di acara Kismis, kisah motivasi dan inspirasi. Bapak jangan potong dulu. Itu ulang. Udah ya. Konsepnya teratur. Konsepnya teratur. Iya, enggak. Iya. Bukan anak MTV. Iya. Setelah kita keluar juga. Sama juga.